Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa semuanya. Kita akan mulai kuliah untuk yang pertama kali pada hari ini, yaitu fisika terapan. Materi yang akan kita pelajari adalah besaran dan satuan, vektor, gaya gesekan, mekanika gerak, dan gaya hidrostatis. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan bahas yaitu tentang besaran dan satuan, kemudian vektor. Untuk besaran dan satuan, kita tahu bahwa besaran itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mendeskripsikan objek dengan ukuran atau nilai tertentu. Kemudian satuan, sesuatu yang digunakan untuk menetapkan standar setiap besaran. Besaran fisika ada beberapa macam. Yang pertama yaitu besaran pokok, besaran yang ditetapkan dengan satu standar ukuran, nilai terukurnya secara langsung dan memiliki satuan. Sedangkan besaran turunan, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Berikutnya adalah besaran skalar dan besaran vektor. Besaran pokok ada 7, yaitu panjang, meter, massa satuan kilogram, waktu satuan sekon, suhu satuan Kelvin, kuat arus ampere, intensitas cahaya kandela, dan jumlah zat adalah mol. Sedangkan besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok. Berikutnya adalah vektor. Pengertian vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah, sedangkan skalar hanya memiliki besar saja. Operasi matematika pada vektor, pertama metode grafis segitiga. Pada metode ini kita harus membuat skala. Misalkan vektornya adalah gaya dengan satuan Newton, maka kita buat skala, misalkan setiap 5 Newton adalah 1 cm, maka kita bisa mencari resultan gayanya. Yang kedua adalah metode grafis segi banyak atau poligon. Kita bisa lihat seperti pada gambar di bawah ini. Sama, kita juga membuat skala seperti metode grafis segitiga untuk mencari resultannya. Metode berikutnya adalah metode analisis. Kita bisa lihat seperti pada gambar. Pada metode ini kita akan menggunakan suatu rumus ya, di mana resultan itu bisa kita cari dengan R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Selanjutnya adalah metode uraian pada koordinat X dan Y. Pada metode ini kita harus menguraikan vektor-vektor yang ada pada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian resultannya kita hitung dengan persamaan R sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Contoh soal, misalkan ada dua buah vektor F1 100 Newton, F2 80 Newton seperti gambar. Kita diminta untuk menghitung dengan 3 metode yang sudah ada: grafis segitiga, analisis, dan uraian pada koordinat X, Y. Pertama kita selesaikan dengan metode grafis segitiga. Kita gambarkan dulu vektornya. Kemudian kita buat skala permisalan, misalkan 1 cm sama dengan 25 Newton, maka kita bisa tahu berapa cm kedua vektor tersebut. Kita gambar, kita ukur, dan kita tahu resultannya. Kita dapatkan 138,25 Newton. Berikutnya yaitu dengan metode analisis. Kita gambarkan juga vektor F1 dan F2 dari titik pangkal yang sama sesuai dengan arah dan besarnya. Kemudian kita hitung dengan persamaan yang sudah ada. Kita dapatkan nilai resultannya adalah 138,67 Newton. Cara berikutnya yaitu dengan metode uraian pada koordinat XY. Kita gambarkan kedua vektor ini pada koordinat ya X dan Y, di mana 100 Newton itu segaris dengan X dan 80 Newton kita gambarkan, kita hitung dengan rumus, maka kita dapatkan resultannya. Materi berikutnya adalah keseimbangan benda. Banyak fenomena yang mungkin sering kita lihat di sekitar kita yang berkaitan dengan keseimbangan benda. Seperti pada gambar-gambar berikut ini ya, ada lampu yang menggantung, batu yang hampir yang melayang seolah-olah ya. Atau mungkin kita pernah bermain jungkat-jungkit ya dengan kawan kita. Itu adalah salah satu prinsip keseimbangan juga berlaku di sana. Jadi
kita tahu bahwa syarat keseimbangan itu sebenarnya ada dua, yaitu seimbang secara translasi atau sigma F sama dengan 0, dan seimbang secara rotasi sigma torsinya sama dengan 0. Coba perhatikan pintu yang ada di rumah kita. Misalkan kita mau membuka pintu pertama dengan cara mendorong di bagian handle ya, yang jauh dengan engsel. Yang kedua, kita dorong dekat dengan engsel, pasti akan terasa berbeda. Dekat dengan engsel itu pasti pintunya akan terasa berat. Kenapa? Ya, karena inilah prinsip daripada momen gaya atau torsi, di mana momen gaya itu F dikali D. F itu gaya yang kita berikan, dan D itu adalah lengan gayanya, panjang lengan gaya. Semakin panjang lengan gaya, gaya yang kita butuhkan pun akan semakin kecil. Nah, lengan gaya itu sendiri adalah jarak tegak lurus, jarak terdekat tegak lurus dari sumbu rotasi ke garis searah perpanjangannya, ya, seperti kita lihat di gambar ini. Kemudian nanti torsi ketika dia arahnya berlawanan dengan jarum jam, maka kita beri tanda positif, dan sebaliknya kita beri tanda negatif. Contoh soal, kita perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah balok 200 Newton digantung pada tali horizontal, satunya membentuk sudut 53 derajat. Kita diminta untuk menghitung tegangan tali 1 dan tali 2. Kita selesaikan dengan cara yang paling mudah. Kita uraikan pada koordinat X dan Y. Kemudian kita terapkan syarat keseimbangan, di mana sigma F sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan nilai T1 150 Newton dan T2 250 Newton. Baik, demikian kuliah pada hari ini. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan pada video selanjutnya. Terima kasih.